Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat. Saya Herian Saginting dari SMP Negeri 5 Selesai. Saya Juliana Brustopu dari SMA Negeri 1 Kuala. Dan saya Endang Puspitasari dari SDIT Nurul Hasanah. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang praktek supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang, selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Heri, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sedikit berbincang ya Bu Endang ya. Jadi saya akan melihat Bu Endang melakukan proses coaching terhadap coachee. Jadi yang pertama saya akan memaparkan rubrik penilaian kita. Jadi di rubrik penilaian itu nanti yang saya amati Ibu Endang itu apakah proses coachingnya itu melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Endang itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan saya akan mengamati bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian Bu Endang juga harus ingat bahwa dalam coaching itu ada beberapa prinsip dalam penilaian saya, yaitu kemitraan. Kemudian di situ juga ada proses kreatif. Jadi saya berharap Bu Endang itu berhasil memaksimalkan potensi dari coaching. Gimana Bu Endang? Kira-kira siap? Baik Pak, siap. Nah, oke. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu kompetensi coaching apa yang Bu Endang ingin kembangkan dalam proses kali ini? Baik Pak, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam sesi kali ini itu yang pertama menghadirkan kehadiran penuh ya Pak ya selama proses coaching berlangsung. Terus saya akan mendengarkan dengan baik atau aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Oke, jadi baik Bu Endang. Jadi ada 3 ya yang ingin Bu Endang sampaikan. Jadi secara spesifik ada nggak yang mau Bu Endang lebih kembangkan lagi gitu? Iya Pak, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, nah saya akan kembangkan ada 2 Pak. Itu yang pertama saya akan mendengarkan dengan baik atau aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Oke, baik Bu Endang, luar biasa. Jadi ada 2 ya kompetensi yang Ibu Endang ingin kembangkan. Nah, di sini di dalam proses coaching ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu Endang harapkan? Di sini saya akan berusaha supaya si coachee ini itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga si coachee ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oh gitu ya Bu. Jadi baiklah Bu. Jadi untuk praobservasi di sesi kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Jadi setelah proses coaching nanti saya akan tanyakan lagi pasca observasinya. Jadi ya silahkan Bu Endang lanjutkan coachingnya. Baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah sehat Bu. Tapi Bu, adalah sedikit permasalahan saya nih Bu. Saya ingin menyampaikan sesuatu Bu. Ada nggak waktu itu Bu? Oh, baik Ibu. Kebetulan saya saat ini lagi free ya Bu. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Saya bisa mendengarkan keluh kesah dari Ibu apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Jadi sebenarnya permasalahan apa yang ingin diceritakan sama saya? Begini Bu, tahun ini kan pelajaran saya itu diletakkan di jam terakhir Bu. Karena saya mengambil pelajaran itu bahasa Inggris. Jadi kadang saya merasa kesulitan ini Bu untuk mengendalikan siswa agar dia tetap fokus Bu di jam terakhir. Terkadang saya baru masuk kelas saja mereka sudah menguap di kelas Bu. Jadi butuh cara untuk mengembalikan fokus mereka kembali Bu. Oh, jadi begitu ya Bu.
Jadi di tahun ajaran ini posisi ibu itu berada di jam-jam terakhir, jam-jam rawan mengantuk ya, Bu, Iya ya. iya Bu. Nah jadi di mana terlihat lelah karena ibu itu masuk di jam terakhir. Lalu apakah ada lagi kendala yang lain? Saat ini mungkin hal ini saja yang harus saya bicarakan Bu, karena Bu, saya sudah mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar mereka itu Bu dapat aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran saya di kelas. Tetapi Bu, saya merasa Bu tidak maksimal dalam melakukan metode tersebut Bu, karena kurangnya waktu saya dalam mengajar Bu. Oh begitu, baik Bu. Jadi Bu Juli ini sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, tapi untuk dapat memaksimalkan pelajaran tersebut, waktunya itu nggak cukup begitu ya Iya, Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Ini Bu, yang pertama Bu, saya ingin sekali sih murid itu tetap fokus ya Bu dalam belajar walaupun di jam-jam terakhir. Yang kedua, saya ingin itu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, tetapi harus cukup waktu yang sesuai dengan materi yang saya ampu Bu, sehingga mereka bersemangat dalam pembelajaran yang mereka dapatkan dengan maksimal. Oke ya Bu, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya aduh, tadi kemarin iya, nanti kata ya. Oh begitu ya Bu, harapan Bu Juli itu murid ibu itu bisa tetap semangat walaupun di jam-jam rawan mengantuk, di jam-jam terakhir gitu ya Bu. Nah kemudian ibu itu juga ingin materi yang ibu sampaikan itu tersampaikan secara maksimal begitu Bu. Iya Bu, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang saya berikan Bu. Jangan sampai rasa lelah karena sudah seharian belajar, membuat konsentrasi mereka terganggu sehingga sulit menerima pembelajaran. Apalagi saya hanya 2 JP selalu masuk di jam akhir di kelas mereka Bu. Oh begitu ya Bu, baiklah. Nah Bu, lalu menurut Ibu siswa seperti apa sih yang dikatakan aktif dan semangat belajar atau motivasi dalam belajar gitu Bu? Murid yang dikatakan yang memiliki motivasi belajar yang itu ya secara luring itu Bu, apabila mereka aktif merespon di kelas, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya Bu. Oke baik. Nah lalu Ibu Juli katakan tadi kan murid yang aktif itu yang mereka itu merespon kita sebagai guru di kelas gitu ya, terus sering bertanya juga mengerjakan tugas begitu ya kan Bu. Lalu ada lagi Bu? Ada lagi Bu, yaitu mungkin saya saat disuruh mencatat gitu Bu, akan langsung mencatat mereka. Ada gitu sewaktu saya jelaskan di papan tulis tanpa harus menawar-nawar, kadang siswa saya lebih suka memfotonya Bu, dengan alasan menulis di rumah lebih baik daripada menulis di sekolah. Tapi sewaktu saya cek waktu pertemuan selanjutnya, kadang mereka tidak mencatat dengan alasan lupa katanya Bu. Oke, jadi dari empat ciri murid Ibu tadi, saya catat yaitu mereka itu harus aktif merespon gitu ya, Iya, bertanya, terus mengerjakan tugas, juga mencatat materi yang kita berikan gitu. Jadi jika digambarkan ini, menurut Ibu Juli ini dari skala range 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa gitu motivasi belajar siswa itu? Sepertinya beragam sih Bu. Kalau dirata-ratakan di kelas yang saya masuki jam terakhir ada di angka 7 Bu. Jadi saya bingung juga sih Bu, bagaimana lagi tuh supaya mereka tuh. Jadi mereka menurut Ibu itu motivasi semangat belajar mereka itu berada di angka 7 begitu. Iya Bu. Nah, jadi menurut Ibu itu apa kendalanya sehingga ada di angka 7? Ini Bu, di kelas itu ada beberapa anak juga yang pulangnya sekolah katanya kerja membantu orang tuanya. Kemudian malamnya mereka pergi bersama teman-temannya. Ada juga siswa itu yang sukanya main game hingga larut malam, sehingga di jam terakhir sudah tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya Bu.
Wah, banyak juga tantangannya ya Bu. Jadi di sini harapan Bu Juli itu setelah adanya sesi ngobrol kita hari ini, nah apa yang Ibu ingin lihat dari keaktifan murid dan dari angka berapa kondisi yang Ibu inginkan? Dengan kondisi yang seperti ini, seperti saya inginnya itu di angka 8,5 seperti sudah baik ya kayaknya itu ya Bu. Oh, luar biasa Ibu. Nah, jadi di angka 8,5 itu sudah baik ya Bu. Lalu apa saja sih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 8,5 itu Bu? Itulah yang sebenarnya yang harus saya pikirkan itu Bu, macam mana lah caranya Bu. Oh, gitu ya Bu. Nah, jadi kalau dari pengalaman Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk anak itu bisa aktif dan mau belajar dan tidak mengantuk gitu di jam-jam terakhir? Sebenarnya mungkin saya harus berkonsultasi ya Bu dengan orang tua mereka agar saya juga dapat mengetahui penyebab mereka mudah mengantuk di sekolah. Kenapa? Karena hampir setiap kali ditanya pasti jawabannya kurang tidur Bu. Dan saya mencoba harus sering mengganti mungkin juga ya Bu metode pembelajaran sesuai dengan karakter mereka. Oke, jadi apakah perlu kolaborasi dengan orang tuanya begitu ya Bu? Iya Bu, dengan adanya mungkin kolaborasi dengan orang tua, mungkin bisa dilakukan komunikasi yang melalui HP ya kan Bu. Saya sebagai guru dapat tahu penyebabnya, kemudian jika memang anak tersebut sering main game hingga larut malam, jadi bisa dipantau oleh orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya dapat membatasi anak agar lebih tahu waktu tidur dengan dan bangunnya. Cut aja dulu, suruh dia pergi. Oh gitu ya Bu, jadi komunikasi dengan orang tua melalui handphone ya Bu. Iya. Oke, jadi tadi Ibu bilang bahwa kemungkinan yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu itu dalam waktu dekat ini apa Bu? Oh gini Bu, yang saya lakukan, saya ingin mengumpulkan nomor HP orang tua dari peserta didik ya Bu, yang terlihat mengantuk di saat jam pelajaran saya Bu. Oke baik Bu, komunikasi dengan orang tua dengan mengumpulkan nomor handphone mereka dari peserta didik yang mudah ngantuk gitu di kelas ya Bu ya. Jadi apa lagi nih Bu yang mau dilakukan? Saya ingin mencari referensi metode pembelajaran yang menyenangkan Bu. Misalnya metode kelompok yang siswanya berkeliling di kelas seperti to stay Bu, serta bermain game, sehingga anak tersebut tidak hanya duduk di tempat saja Bu, akan tetapi menyebabkan siswa tersebut semakin yang supaya anak itu tidak merasa mengantuk dan bermalas-malas Bu. Oke, hebat Ibu, rencananya sudah matang. Jadi kapan ini Ibu akan mulai melakukan itu? Ya, mungkinan dalam minggu-minggu ini ya Bu, dan mungkin ya harus cepatnya Bu. Oke, setuju Ibu. Jadi lebih cepat kita lakukan tindakan ini mungkin jadi lebih baik ya Bu ya. Lalu siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu ini? Oke, nantinya saya akan meminta bantuan kepada wali kelas Bu. Oke, baiklah. Nah, dengan minta bantuan wali kelas, mungkin semoga ya Bu, semoga permasalahan yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan ya Bu. Dan sekarang kita ada di penghujung sesi coaching kita ini. Nah, buat Ibu apa masih ada lagi atau mungkin ada kesimpulan apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Baiklah Bu, yang saya dapatkan dari obrolan dan diskusi kita hari ini Bu adalah pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan ini Bu untuk permasalahan saya ini mau berbuat apa supaya siswa itu tetap aktif di jam terakhir, memiliki semangat belajar meskipun sudah lelah belajar seharian. Tetapi dengan adanya diskusi kita hari ini Bu, saya dapat solusi Bu, yaitu dengan cara berkelompok, siswa berkeliling, dengan metode to stay dan bermain game, serta berkolaborasi dengan orang tua dan juga wali kelas juga ikut serta agar proses pembelajaran yang saya ampu aktif dan menyenangkan walaupun di jam terakhir Bu. Oke, baik Ibu. Saya penasaran ini nanti pengen dengar kelanjutan dari rencana Ibu ini seperti apa, hasilnya bagaimana. Mungkin di sesi berikutnya
kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing-sharing lagi apa hasil yang ibu peroleh dari rencana yang sudah ibu buat tadi. Oh, ya boleh Bu. Saya akan kabari ya Bu setelah hal ini saya laksanakan, dan untuk Ibu saya ucapkan terima kasih ya Bu dengan waktu Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih kembali dan tetap semangat ya Ibu. Saya tunggu sesi berikutnya dan selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Eri. Oke, luar biasa tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu Endang. Iya Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Bu. Alhamdulillah lancar Bapak. Jadi sekarang kita di sesi pasca observasi Bu Endang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, apa yang sudah Bu Endang lakukan dalam pengembangan coaching tadi Bu Endang? Nah baik Kak, yang saya lakukan terkait indikator capaian pengembangan tadi, yaitu saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu di mana sudah terlihat tujuannya dalam pembicaraan tadi apa, terus identifikasi masalahnya, lalu rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oh gitu Bu Endang. Luar biasa, tadi saya juga lihat hasil observasi saya dan catatan yang saya lihat. Jadi ada beberapa yang saya lihat tadi di proses coaching. Pertama itu Bu Endang tadi sudah luar biasa dengan alur tirtanya. Tadi saya lihat Bu Endang juga udah menggali coaching itu dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian respon coaching juga bagus. Jadi alhamdulillahnya dari pengamatan saya ini, saya bisa lihat bahwasannya Bu Endang sudah bagus sesuai dengan alur tirta. Jadi sekarang dari hasil observasi saya, bagaimana menurut Bu Endang tentang pengamatan saya tadi? Nah, setelah mendengar hasil dari observasi yang Bapak berikan kepada saya tentang pengamatan Bapak dalam kegiatan coaching saya tadi, jujur saya sangat senang sekali mendengarnya. Ternyata apa yang saya lakukan sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching yang saya lakukan tuh masih ada kekurangan, dan saya harus banyak berlatih lagi agar terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan lainnya. Mungkin seperti itu. Ya luar biasa Bu Endang. Jadi memang dari hasil proses coaching tadi, saya ingin bertanya, ada nggak tindak lanjut Bu Endang untuk kedepannya? Nah, kalau rencana tindak lanjut saya itu pasti ada ya. Nah, jadi rencana saya kedepannya itu saya akan terus berlatih supaya saya itu bisa melakukan coaching dengan menggali ide-ide dari si coachingnya. Terus saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya tadi dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, begitu Pak. Alhamdulillah luar biasa sekali rencana Ibu Endang ini. Jadi terus berlatih ya Bu, pesan saya. Kemudian dalam mengcoach rekan-rekan sejawat itu ya lebih dikembangkan lagi mana-mana yang belum atau masih kurang. Jadi kita berada di sesi akhir ini Bu. Kira-kira ada nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi di sesi akhir ini Bu Endang? Tidak ada Pak, sepertinya sudah cukup ya Pak. Oke baik Bu, jadi kalau begitu terima kasih atas waktunya Bu Endang. Jadi kita akhiri pasca observasi kali ini. Semoga tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih.